Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat Shalom, pagi, Abuna. selamat pagi. Bunda, selamat pagi. Semangat pagi. Shalom, Abunda. Ya, semangat BW. Jangan Jangan kasih kasih kendor. Selamat pagi Abuna, Abuni. Oke. Selamat pagi, Iya. Abuna Abuni. Selamat pagi. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita lambaikan kedua tangan kita. Kita katakan, Tuhan memberkatimu saudaraku. 1, 2, 3. Tuhan memberkatimu saudaraku. Amin. Mana tangan-tangan yang siap menerima berkat dan mujizat pada pagi hari ini? Haleluya. Mari sama-sama kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ketika tangan kami terangkat, kami percaya Engkaulah Allah yang akan turun tangan atas kehidupan kami. Engkau akan menjamah setiap kami. Engkau menerima kehadiran kami. Engkau menyambut kedatangan kami. Engkau menyambut undangan kami. Datanglah kerajaan-Mu saat ini. Karena kehadiran-Mu, ketika kerajaan-Mu hadir, maka kami menerima mujizat yang tidak biasa. Kami mendapatkan kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, terobosan, dan pemeliharaan yang jauh lebih sempurna dari hari-hari yang pernah kami lalui dan kami terima daripada-Mu ya Bapa. Untuk itu kami mau berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Kami merendahkan diri kami di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Terimalah pujian persembahan kami sebagai korban rasa syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat, kami bersehati. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Baik Bapak Ibu, pujian yang akan kita naikkan ini menyatakan satu pernyataan bahwa kita tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan selain dengan memuji menyembah Tuhan dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan syukur, persembahan yang kudus dan mulia dan berkenan bagi hormat dan kemuliaannya. Untuk itu biarlah kita sama-sama sepakat untuk menaikkan pujian berikut ini ya Bapak Ibu. Segala kebaikan-Mu, segala
bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan yang bermai, kami akan terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari kita pasti akan membutuhkan yang namanya hal-hal yang baru ya sebenarnya. Mulai dari baju baru, apalagi rumah baru, apalagi kendaraan baru ya. Tapi sebenarnya yang penting di atas semua itu adalah semangat yang baru. Ya. Kalau kita punya semangat yang baru, maka kita akan sanggup untuk terus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita kerja pun kita terpacu untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Ya, jadi bukan hasilnya tetapi bagaimana kita mengusahakannya ya dan mengerjakannya ya. Cuma catatan penting ya, jangan punya yang lain yang baru-baru ya, cukup dengan yang ada saja. Yang ada saja harus dikelola dengan baik dan penuh kesabaran dan ekstra keras ya Bapak Ibu. Apalagi yang harus baru-baru, waduh ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, sukacita baru itu harus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, setiap hari. Dan itu bisa diatur dan ditentukan oleh diri kita sendiri Bapak Ibu. Salah satunya apa? Salah satunya dengar musik. Nah, tapi selain dengar musik, kita juga harus badendang kalau orang Padang bilang ya, badendang. Nah, oke. Kita bukan mau ngomongin musik, tapi kita mau bicarakan sesuatu yang lebih hakiki, yaitu lanjutan ya Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita sudah belajar untuk memastikan ya bahwa firman Tuhan harus ada pada mulut kita ya. Boleh sama-sama letakkan tangan di mulut kita sambil kita katakan, tapi ngomong dulu Bapak Ibu, firman-Mu ada pada mulutku ya. Jangan sambil ditutup. Kalau ditutup begini nanti, nah nggak jelas nanti suaranya. Jadi firman-Mu ada pada mulutku Tuhan. 1, 2, 3. Firman-Mu ada pada mulutku Tuhan. Nah ya itu dia. Oke. Sekarang kita mau baca dari ayat 12 lalu lanjut ke ayat 15 ya. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita mau baca. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Oke, sampai di situ dulu. Haleluya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, catatan penting buat kita pada pagi hari ini, untuk kita jalani di hari ini maksudnya, adalah apa Bapak Ibu? Kalau kita runut itu apa ya? Kita urut-urut. Kemarin kan kita baca ya di ayat yang sebelumnya, bagaimana mereka merencanakan ketika si Yoram merencanakan akan memerangi Raja Moab. Lalu kemudian mereka langsung, si Raja Yoram ini langsung minta tolong ke teman-temannya dan lain sebagainya. Mereka mengerahkan pasukan belentara yang luar biasa besar. Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba kok terbersit di impresi hati saya. Kalau kita melihat ini, itu kita melihat keadaan gentinglah yang membuat mereka akhirnya apa Bapak Ibu terpaksa minta pertolongan kepada siapa? Kepada abdi Allah.
kepada Elisa. Ya. Itu sebabnya awalnya Elisa tuh nolak. Kenapa Bapak Ibu? Karena Elisa tahu Allah bagi si Yoram ini yang dia sembah. Walaupun dia menyingkirkan yang namanya tempat-tempat penyembahan berhala, tapi tetap ujung-ujungnya bukan Allah yang hidup yang disembah gitu. Jadi kalau kita proyeksikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari ini sekarang, yang menjadi poros utama di dalam kehidupan orang Kristen di masa kini itu bukan melayani Tuhan. Itu bukan menyembah Tuhan Yesus. Itu bukan pelayanan. Cuman karena keadaan genting saja, makanya dia mau melayani. Makanya dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Makanya dia mau datang ke hamba Tuhan, ke gembala. Tapi kalau nggak ada keadaan genting, borok-borok yang namanya nanya kabar gembala. Borok-borok yang namanya ngobrol sama gembala. Udah ketemu pun, nggak ada yang perlu diomongin. Udahlah, nggak usah diomongin. Tapi kalau udah genting, baru tuh dicari. Itu nggak beda banget ya sama yang sekarang. Rata-rata begitu. Jadi zaman dulu kalau Elisa menolak bukan karena ngambek, dia berdasarkan fakta. Kalau selama ini kamu aja nggak pernah kok yang namanya tanya kabar saya, bahkan mengatakan shalom, semoga saya tetap baik-baik saja, lalu tidak pernah kelihatan menyembah bersama dengan saya, beribadah bersama-sama dengan saya. Kok bisa ujuk-ujuk kamu tuh minta tolong sama saya? Ibaratnya begitu. Jadi sebenarnya kalau ada pendeta nih misalnya, yang, waduh, ini mah bukan urusan saya Pak. Bapak coba ke mana gitu. Coba dilihat dulu historinya. Anda jangan marah dulu sebagai pihak keluarga yang mungkin meminta bantuan. Ya, seandainya ternyata selama ini Anda memang nggak pernah minta tolong sama pendeta ini, Anda nggak pernah yang namanya ngobrol, kecuali kalau itu memang Tuhan yang berkehendak. Ketika engkau berdoa, engkau bersekutu, engkau Allah berfirman, dan ada satu impresi di hatimu, atau Allah muncul di dalam mimpimu, atau Roh Kudus menunjukkan kekuasaannya, mengatakan audible bahwa datang ke rumah hamba Tuhan ini, jalan ini, ke sana, kamu beri dia ini. Nah itu oke. Tapi kalau hanya sekedar karena sudah ke sana kemari, nggak dapat apa-apa, lalu Anda akhirnya mencolok ke satu hamba Tuhan ini dan dia menolak, Anda nggak boleh marah. Karena kebanyakan modelnya kayak begitu. Jadi keadaan genting baru cari Tuhan. Keadaan genting baru cari hamba Tuhan. Tapi selebihnya, mereka mengupayakan dengan kekuatan sendiri. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya catatan. Apakah itu dosa? Bukan. Ini bukan masalah dosa nggak dosa. Tapi ini bicara mengenai masalah etika, ya. Dan juga untungnya Bapak Ibu, masih ada Raja Yehuda di situ. Coba kalau nggak ada Raja Yehuda, saya sangat yakin ini Nabi Elisa ini akan menolak dia mentah-mentah. Ya tidak akan mungkin diterima. Ya. Nah ini membicarakan apa juga Bapak Ibu sekalian? Kalau kita menjadi pihak di luar dari seperti Raja Yehuda, misalnya, kita minta tolong. Lalu saudara kita sudah menolong kita, mempertemukan kepada hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini sudah menolong kita. Ya, Bapak Ibu jangan lupa, berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus yang melalui saudara-saudara, ya, saudara Anda gitu maksudnya, itu mempertemukan dengan hamba Tuhan ini. Jadi maksud dari Elisa ini mengandung sebuah pesan bahwa terkadang kita lupa di sebelah kita itu siapa. Kita itu sampai di titik ini, atau sampai bisa ketemu dengan hadirat Tuhan, sampai bisa bertumbuh, sampai bisa ketemu hamba Tuhan ini, atau sampai kita bisa punya pekerjaan ini. Itu sebenarnya di titik ini ada siapa? Apa maksudnya si Abuna? Kalau dunia bilang, di balik suami yang sukses, itu di balik suami yang hebat itu ada istri yang dahsyat. Apa yang dahsyat? Doanya, sabarnya. Demikian juga sebaliknya. Di balik istri yang dahsyat juga ada suami yang hebat.
sabarnya, dan doanya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, orang yang ada di dalam kehidupan kita, kalau belum menikah, di balik anak yang hebat, itu ada papa mamanya yang dahsyat. Entah papanya, entah mamanya, atau papa mamanya yang dahsyat. Dua-duanya. Itu pasti. Di balik pertumbuhan jemaat yang hebat, itu ada gembala yang dengan dahsyat mendoakan terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalimat yang disampaikan oleh Elisa ini mengandung makna. Coba lihat, di samping kita itu ada siapa yang membuat kita akhirnya menjadi lebih tahu, menjadi lebih cerdas, menjadi lebih diberkati. Nah, hendaknya kita tuh nggak boleh lupa gitu. Kenapa? Karena dua raja ini nih, teman-temannya ini nggak ada ngomong terima kasih. Baik kepada si Yosafat maupun kepada si Elisa. Ya, itu pesan yang pertama. Nah, pesan yang kedua adalah di situ ada pemetik kecapi. Ya, di sini pemetik kecapi ini bukan pemetik buah kecapi ya Bapak Ibu. Karena memang kalau untuk orang Betawi ada yang namanya buah kecapi. Bapak Ibu tahu buah kecapi? Kalau tahu boleh angguk-angguk atau kasih jempol. Buah kecapi tahu? Oh, tahu ya. Jadi buah kecapi itu apa sih Abuna? Itu kalau dibuka dia bunyi ting tang ting tong gitu ya. Bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi buah kecapi itu mirip-mirip seperti kayak markisa gitu kalau nggak salah. Mirip-mirip seperti kayak markisa gitu. Dia modelnya kayak gitulah kalau nggak salah ya. Takutnya saya salah gitu. Atau mirip seperti gohok ya. Anda tahu gohok? Kayak kesemek gitu ya. Model yang buah yang dibedakin gitu, cuma dia agak kecil gitu. Nah, itu buah kecapi ya gitu. Kalau Abuni bilang buah genit ya. Kalau saya bilang itu bukan buah genit. Itu buah ABG ya. Ya, anak baru gede itu kan paling sering pakai bedak ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya Bapak Ibu sekalian, tapi kita tidak mau mengatakan buah kecapi. Kita mau membahas bahwa ada sesuatu yang menarik. Ketika Elisa itu minta tolong dijemput, dipanggilkan seorang pemain musik ya, dikatakan di situ. Pemetik kecapi adalah pemain musik. Kok kecapi sih Abuna? Ya zaman dulu Bapak Ibu belum ada merek gitar Fender sama Yamaha dan juga yang lain-lainnya sama Ibanez. Jadi cuma baru kecapi doang ya, wajar lah ya. Belum ada keyboard Yamaha, keyboard Elektron atau keyboard merek Roland atau apapun itu ya Bapak Ibu. Belum ada, jadi baru ada kecapi. Jadi itu yang bisa dipanggil. Dan pada waktu, tapi ini yang menarik. Pada waktu pemain kecapi itu bermain kecapi, oh ya jelas ya. Masa pemetik kecapi bermain drum. Maka, nah ini kekuasaan Tuhan meliputi dia. Begitu saya baca ini, saya teringat peristiwa kemarin. Kemarin itu hari Selasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini hari Rabu, nanti sebentar lagi siang saya ada syuting juga di BPD. Malam nanti ada live Cahaya Bagi Negeri. Bapak Ibu jangan lupa untuk ikut berdoa ya sama Abuna ya. Supaya di situ nanti bisa kelihatan dari BW. Oke? Karena malam ini malam mujizat, ada doa kesembuhan. Nah, BTW, ATW dan OTW Bapak Ibu. Kemarin Selasa, Senin ya. Senin itu kan saya kesaksian mengenai bagaimana Tuhan menyembuhkan dan lain sebagainya. Senin sore tiba-tiba saya masih terasa nggak enak. Selasa pagi saya juga masih sedikit sudah sembuh, tapi kadang muncul lagi. Terus sempat agak sedikit kurang enak. Tapi di transisi dari Senin malam ke Selasa ke sini, itu saya sempat ada satu kali saya nyanyi sendirian. Saya angkat pujian. Lagi itu tuh, lagi bengkak-bengkaknya itu. Lagi ampak-ampaknya. Kalau secara akal sehat kan narik napas aja susah. Saya udah kayak orang hamil hamil tapi modelnya kayak lantai 2 Bapak Ibu, 2 lantai. Karena saat bawah bengkak, sini bengkak nih. Narik napas aja ampak. Saya ambil gitar, saya nyanyi. Saya nyanyi ada sekitar 3 atau 4 pujian. Saya cuma nyanyi aja gitu.
nyanyi selesai. Saya berdoa, dan doa saya tuh bukan Tuhan tolong sembuhkan saya, enggak. Saya cuma doa begini, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, saya masih bisa memuji Tuhan. Saya bilang begitu. Bapak Ibu sekalian percaya enggak? Itu dari dari siang ke sore Selasanya, terus sampai tadi malam, sampai pagi ini. Bukankah Bapak Ibu lihat wajah saya sudah semakin segar berseri seperti matahari yang terbit di ufuk pagi hari? Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Haleluya. Semua oleh karena apa? Berkat yang pertama doa. Doa mama saya, istri saya, anak-anak saya. Doa Bapak Ibu. Terus oleh karena apa Bapak Ibu? Saya merasakan kekuasaan Tuhan itu meliputi saya. Ketika saya memuji Tuhan, saya memang tidak meminta sembuh Bapak Ibu. Tapi itu saya seperti berangsur-angsur, itu seperti mulai melunak yang namanya perut saya itu. Ya, memang ada saya istirahat. Ya, obatnya obat biasa kok, bukan obat-obat paten dan bukan obat dari dokter. Masih obat yang dijual di kios. Tapi saya merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Jadi apa pesan Tuhan hari ini Bapak Ibu sekalian? Kalau engkau rindu pekerjaanmu diliputi oleh kekuasaan Tuhan, kalau engkau rindu perjalananmu, atau kalau engkau rindu rumah tanggamu, keluargamu, rumahmu itu diliputi oleh kekuasaan Tuhan, naikkanlah kidung pujian setiap waktu dimanapun engkau berada. Wah, udah kayak ngamen saya Abuna. Ya nggak gitu juga kali Bapak Ibu, bukan berarti kemana-mana Bapak Ibu nyanyi. Sampai ke kamar mandi umum juga nyanyi. Tapi bicara mengenai nyanyi ini bukan sekadar nyanyi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang lucunya Bapak Ibu, memang kita kalau datang sama Tuhan, kita nggak usah minta. Minta, malah nanti kita kecewa. Karena apa? Kita udah mengharapkan duluan, kita udah ngatur Tuhan duluan. Katanya kekuasaan Tuhan meliputi ketika ada nyanyian. Mana aku nyanyi sampai mulutku berbuih, berbusa, bergelombang begini, nggak ada kekuasaan Tuhan meliputi saya. Tapi kalau engkau menyanyi dengan tulus, dan engkau bersyukur tanpa disetting lah pokoknya, itu terjadi yang namanya kesembuhan. Ya. Jadi dua hal nih Bapak Ibu. Janganlah saat keadaan genting engkau mencari orang yang bisa menolongmu. Kenapa? Karena bukan seperti itu caranya. Janganlah pada saat keadaan genting baru engkau cari Tuhan Yesusmu. Kenapa? Karena bukan seperti itu caranya. Itu menunjukkan hubungan kita itu sebenarnya nggak sedekat itu. Baik sama Tuhan Yesus ataupun sama orang-orang yang kita minta tolong. Hubungan dekat itu bukan berarti harus kemana-mana pergi sama-sama. Tapi hubungan dekat itu dimulai dari apa? Kita selalu mengucapkan shalom dengan tulus. Ya, dilihat dari ketulusannya. Hari-hari ini tuh jarang sekali yang sudah punya nilai ketulusan. Ya. Jadi intinya kalau kita punya nilai ketulusan, kita tidak akan menjadi orang-orang yang seperti Yoram dan teman-temannya. Lalu kemudian janganlah menolak kalau kita harus menjadi seperti sosok Yosafat. Kita menolong orang, atau kalau kita ditolong oleh seseorang, janganlah kita melupakan budi baik orang ini. Karena kita dipertemukan atau kita tertolong bukan kebetulan. Karena orang ini juga. Kalau nggak ada orang ini, bagaimana kita bisa ketemu atau sampai di tujuan kita? Jangan dilupakan. Lalu kemudian yang ketiga, hari ini belajar tentang apa Bapak Ibu? Iya. Ayo, dengar musik. Kalau Anda sih bosen, dengar musik lah. Ya Bapak Ibu, dengar musik apa aja. Boleh, mau musik dangdut, jazz, pop, silakan. Mau musik keroncong, ya, koplo, silahkan, nggak apa-apa. Tapi itu kan secara apa? Secara kedagingnya. Jadi manusia jasmaninya sudah senang toh, oke. Nah,
Jangan lupa, manusia rohani kita juga harus disenangkan. Dikasih apa? Dikasih hiburan buat manusia rohani kita. Didengarnya dengan lagu-lagu rohani. Ya, apapun bentuk musiknya. Ya, lagu rohani entah bentuk kidung atau lagu rohani modern. Ya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang ngapain dengerin lagu ini? Ini bukan lagu rohani. Loh, selama dia memuji nama Tuhan dan kita mendapatkan kesegaran, kenapa bukan lagu rohani? Ya. Kalau kita menaikkan pujian di gereja, memang ada beberapa kategori lagu rohani. Itu bisa dipahami, ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk memastikan ada kekuasaan Tuhan meliputi hidup kita, ayo Bapak Ibu, jangan berhenti dengar lagu rohani. Yuk sama-sama katakan dengan saya. Jangan berhenti mendengar lagu rohani. Iya. Karena firman Tuhan hari ini membuktikan untuk kesekian kalinya di peristiwa Elisa. Setelah kita juga sudah pelajari kan Bapak Ibu, ingat kita sudah melewati peristiwa Daud. Bagaimana Daud itu ketika bermain musik, maka setan atau iblis, roh jahat yang mengganggu Saul itu pergi. Kalau itu aja terjadi, di Elisa aja terjadi, masa di kita nggak terjadi? Rajinlah dengar lagu rohani. Sisihkanlah waktu untuk mendengar lagu rohani. Jangan saat genting dengar lagu rohani. Maksudnya apa, Abuna? Jangan pada saat sudah di rumah sakit, di ICU. Aduh, orangnya udah nggak bisa dengar. Kita setelin pakai lagu rohani MP3. Ditempel di kuping. Nanti begitu dia sembuh dari koma, sakit lagi yang lain. Apa? Pendengarannya terganggu. Gendang telinganya itu sudah parah. Karena kedengeran lagu ditempel terlalu kencang. Bukan begitu caranya. Ya. Selagi ada masih hidup nih anak-anak kita, ajak dengar lagu rohani. Di mobil, ya. Sok rohani. Jangan seperti itu, ya. Jangan mengatakan sok rohani. Kan saya tadi bilang, Anda mau dengar lagu dangdut silahkan. Saya ada kok di mobil lagu koplo. Emang ada yang salah? Itu seni kok. Tapi kan bukan berarti setiap hari kita dengar itu. Ada kok lagu, saya suka dengar lagu di radio, lagu-lagu Indonesia yang sekarang. Tapi kan bukan berarti setiap kali masuk mobil, bukanya radio terus. Dan jangan, nantilah di rumah. Justru ketika di perjalanan, sempatkan dengar lagu rohani. Maka perjalananmu akan dipenuhi kekuasaan Tuhan. Ketika engkau bangun pagi, paling enak dengar lagu tuh yang ngerok gitu loh, Abuna. Ya, ngerok. Kalau jenis musiknya rock, oke lah. Tapi lihat dulu kata-katanya kan. Karena jangan cuma mengandalkan nadanya enak, tapi sebenarnya kata-katanya mengandung unsur yang tidak baik. Nanti akhirnya apa? Kehidupan kita malah justru diliputi dengan hal yang tidak baik. Ya. Siapa yang rindu hidupnya diliputi kuasa Tuhan? Boleh angkat tangannya. Baru taruh tangan di dada, pejamkan mata. Ikuti apa yang saya sampaikan ini. Mulai hari ini, aku mau senantiasa terus berharap kepadamu ya Tuhan. Dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan melantunkan lagu pujian. Menceritakan kebaikanmu, keadilanmu. Dan aku percaya keselamatan yang daripadamu mulai hari ini, setiap hari, sepanjang hari, esok, dan selama-lamanya. Sampai aku tidak dapat menghitungnya. Itu yang terjadi padaku sebab kekuasaanmu meliputi hidupku saat aku menaikkan puji-pujian.
Jadilah sebagaimana Engkau perkatakan tadi Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah mulai hari ini apa yang Engkau rencanakan, apa yang Engkau kerjakan. Sebab sesungguhnya ialah yang membuat Engkau berhasil dan beruntung. Diberkatilah anak cucumu hari ini. Diberkatilah suami istrimu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah keluar dan masukmu. Diberkatilah orang-orang yang kau temui. Diberkatilah kemanapun engkau pergi dan melangkah. Diberkatilah apa yang menjadi targetmu hari ini. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah lumbung-lumbung penyimpananmu. Engkau tidak akan berkekurangan sesuatu yang baik. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya. Tetaplah menaikkan pujian, mendengarkan kidung-kidung doa. Putarlah lagu rohani yang memuliakan Allah. Biarlah mulutmu penuh dengan pujian, agar kekuasaan Tuhan meliputi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Oke Bapak Ibu yang terkasih, sebelum berangkat jangan lupa pilih lagu MP3 yang pas supaya Bapak Ibu tidak bosan di jalan. Terima kasih Abuna, terima kasih. Thank you, Buni. Bye, everyone. Sehat-sehat ya, Buna. Sehat-sehat, Buni. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Buni, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih, Abuna. Abuna. Sampai ketemu besok pagi lagi. Terima kasih, Abuna. Besok aku mau saksi ya. Ya. Besok ya. Besok aku mau Oke. saksi. Siap, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan deh buat kesaksian yang akan memuliakan Allah. Oke, kalau gitu sebelum kita berkurang nih, coba dua tangannya. Sambil lambaikan tangan katakan, kita diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Kita diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap sehat, selalu semangat ya. Jangan kasih kendor. Kasih kendor. Oke, Bapak Ibu. Terima Bye-bye. kasih Abuni. Ya. Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Terima kasih Abuna. Amin ya. Oke. Bapak Ibu Terima kasih sekalian. Abuna. Semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima Terima kasih. kasih, Ibu-Ibu Bapak. Semangat ya. Jangan kasih kendor. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Abuni. Amin. Terima kasih Terima kasih Abuni. Abuna.